Mas, gimana sih cara milih headphone yang beneran bagus? Assalamualaikum Keronjos Mania. Kembali lagi dengan tutorial Mas Ari. Ya, headphone ini sangat krusial kalau teman-teman mau live streaming, mau ngedit audio, mau live mixing. Penting banget teman-teman memilih headphone yang pas, yang bener. Kalau enggak, teman-teman tidak akan bisa membedakan suara yang bagus dan suara yang jelek. Semuanya terdengar sama. Tips memilih headphone sebetulnya sama seperti kita memilih studio monitor ya. Teman-teman bisa saksikan dua gambar yang ada di samping saya. Mana yang kualitasnya lebih bagus, yang kanan atau yang kiri. Nah, kalau teman-teman sudah bisa membedakan, maka monitor teman-teman itu resolusinya tinggi. Gambarnya bagus, monitor teman-teman bagus. Sama seperti headphones ya. Tapi kalau teman-teman melihat gambar kanan dan kiri ini sama aja, nggak ada bedanya mas, berarti monitor teman-teman jelek. Nah, masalahnya headphones itu nggak bisa dites seperti monitor, tidak kelihatan gitu ya. Untuk ngetes headphone ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal tes saja. Kalau teman-teman mendengarkan suara rekaman asli dari studio recording yang masih asli ya, WAV yang belum dikompres sama sekali, kemudian bandingin sama audio yang sudah dikompres, teman-teman bisa membedakan, oh ini yang benar nih, ini yang asli dari rekaman studio, oh ini yang udah dikompres. Kalau itu teman-teman udah bisa membedakan, maka headphone teman-teman bagus. Tapi kalau teman-teman nggak bisa bedain, kok sama-sama aja ya suaranya, headphone teman-teman jelek. Nah, di sini saya udah siapin sebuah website yang biasanya saya gunakan untuk ngetes headphones. Kalau kriterianya flat gitu gimana mas? Teman-teman jangan salah ya. Flat yang dimaksud oleh orang-orang studio recording itu bukan suara cempreng ya. Karena banyak sekali orang-orang menganalogikan suara flat itu headphone-nya cempreng. Nah itu udah bagus, itu salah ya. Headphones yang bagus, suara file audio keluar ke headphones hampir ya mendekati sama persis. Bass, treble, mid, semua frekuensi hampir sama persis, maka itu adalah premium quality headphones. Dan untuk percobaan kali ini saya sudah siapin sebuah headphones. Baru aja beli nih, masih ada plastiknya. Headphones Recording Tech RT HP 100. Nah, apakah kualitasnya ini bisa diandelin sebagai studio monitor atau live mixing monitor headphones? Oke, bungkusnya lumayan keren ya. Dan seperti ini kok mikrofon sih? Headphonesnya. Widih. Ada logo dengan model chrome seperti ini teman-teman. Kemudian kabelnya panjang dan dia tipe spiral. Kabelnya lembut banget ya, lemes dan lembut. Tuh, lembut. Letoy gitu, enak ini. Kemudian dia jacknya sudah kayak gini, gold plated ya. Jacknya gold plated dan dikasih penutup biar nggak kotor. Busanya lumayan tebel. Dan bentuk foamnya ini nggak tahu nih, oval atau bulat sih? Bulat ya. Atau dia bisa mengikuti bentuk telinga, nanti kita cobain. Nyaman atau enggak ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian tanda LR-nya mana ini? Saya belum ketemu tanda LR-nya. Dan ternyata LR-nya ada di sini. Pantesan nggak ketemu di sini ya. Ini kanan, ini kiri. Jadi posisinya seperti ini. Yuk kita cobain. Kira-kira nyaman gak dipakai orang berkacamata? Oh nyaman, enak, empuk.
Lembut banget teman-teman ini busa sama kulitnya ini. Dan tipe-tipe kuping saya kan caplang gini ya, agak panjang. Ini nggak keteken. Pas banget, enak banget ini. Nyaman banget di telinga. Nah, langsung aja kita tes apakah saya bisa menjawab soal ini, yang mana audionya yang paling baik. Di antara ketiga sampel, ada sampel 1, 2, dan 3. Teman-teman perhatikan, nanti mikrofon ini saya mute. Teman-teman perhatikan mana antara sampel 1, 2, 3 ini yang paling bagus suaranya. Teman-teman pakai headphones agar tahu cara membedakannya. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Saya mute mikrofon dan teman-teman dengerin. Sekarang sampel nomor 2. Gimana? Bingung nggak? Sekarang sampel nomor 3. Kita dengerin aja dulu. Oke, dari ketiga sampel ini saya udah punya kandidat yang mana yang rekaman asli studio dan yang mana yang bukan. Nah, jadi kiatnya adalah teman-teman dengarkan frekuensi tingginya, itu yang pertama. Karena ketika dikompres, frekuensi tinggi itu adalah yang paling banyak bikin gelombang ya. Frekuensi tinggi itu adalah gelombangnya rapet banget, jumlahnya ribuan, bahkan ya bisa puluhan ribu ya. Karena dikompres, gelombang itu dibuang-buangin agar datanya lebih kecil. Jadi kalau format rekaman yang sudah dikompres biasanya frekuensi tingginya itu menurun. Ditandai dengan suaranya agak pecah-pecah gitu ya. Kemudian nuansa 3 dimensi. Jadi orang membuat file rekaman musik itu dibikin nuansanya 3D banget gitu ya. Jadi kalau kita dengerin tuh kita berasa di sebuah area konser gitu ya, atau area mereka lagi main di tengah-tengahnya kita ya. Jadi 3 dimensinya dapat banget, stagingnya itu dapat banget. Jadi kita benar-benar menikmati itu. Tapi kalau udah dikompres, semua instrumen itu seperti mendekat gitu. Semakin yang tadinya lebar itu menjadi nggak lebar lagi, agak menurun gitu ya. Walaupun secara apa ya, untuk orang awam masih bagus-bagus aja gitu. Nah, di sini kandidat saya, teman-teman, ketikkan di kolom komentar kandidat untuk lagu Mozart ini yang mana? Sampel 1, sampel 2 atau sampel 3 untuk pertanyaan yang nomor 4 ini. Kalau saya kandidatnya adalah sampel 1. Ini suaranya lebih lebar, frekuensi tingginya lebih utuh. Jadi ada suara ses,
nges-nges gitu ya. Suara nges-ngesnya itu utuh. Kalau yang sampel nomor 2, frekuensi tingginya agak menurun, tapi kualitasnya ini masih lumayan oke. Sedangkan sampel nomor 3, ini nuansa 3D-nya udah mulai kempes, kemudian frekuensi tingginya ada yang hilang gitu. Jadi kedengeran banget gitu hilangnya. Orang menyebutnya kayak ada instrumennya kayak ada yang hilang gitu. Padahal enggak, sebetulnya ada frekuensi tinggi yang hilang. Suara instrumennya masih tetap terdengar, tapi frekuensi tingginya kayak hilang gitu. Hilangnya itu bukan jadi mendem ya, hilangnya itu jadi cecet-cecet gitu, cecet-cecet. Karena yang tadinya padat gitu ya, gelombang itu padat, dicomot-comotin, dikurangi, sampelnya dikurangi. Nah, untuk pertanyaan ini saya jawab yang atas ya. Untuk teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar di bawah. Iya, bener kan? Bener. Yang atas ini adalah uncompressed WAV. Jadi rekaman masih benar-benar rekaman dari studio. Sedangkan yang nomor 2 sudah dikompres menjadi 320 kilobit per second MP3. Sudah jadi MP3 biasa, tapi dengan high resolution atau HD ya. Kalau teman-teman dengerin reso, kalau tekan menu yang high resolution, maka teman-teman akan dapatkan file yang 320 kilobit per second. Tapi kalau headphones-nya tidak bisa mendengarkan itu, percuma teman-teman langganan yang high resolution. Tapi kalau headphones yang mendukung, itu dapat banget. Kemudian yang paling bawah ini MP3 yang biasa downloadan gitu ya. Kualitasnya jauh turun. Jadi ada beberapa nuansa musikal yang hilang di sini. Nah, gimana? Teman-teman, apakah jawaban teman-teman benar? Ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini kan lagu Mozart mas, nggak ada dem-demnya. Nah, gimana kalau lagunya itu musik yang ada bassnya, ada drumnya, komplit gitu. Ini yang atas nih, Coldplay, Speed of Sound. Ini cocok banget untuk ngetes. Kalau teman-teman suka musik-musik bergenre pop atau rock ini. Teman-teman, dengerin suaranya seperti ini. Nah, di sini saya sudah punya kandidat ya. Saya sudah punya kandidat. Kira-kira menurut teman-teman yang lagu Coldplay ini, mana yang rekaman studio dan mana yang sudah dikompres? Patokannya gampang banget. Kalau musik genre seperti ini, sebetulnya lebih mudah untuk menebak teman-teman. Kenapa? Karena ada drum di sana. Teman-teman tahu drum itu kan ditodong beberapa mikrofon, kemudian di panning sehingga menghasilkan suara stereo. Jadi kalau simbal dipukul, tes, itu di telinga kita, di headphone kita terdengar tuh 3 dimensi banget. Tes gitu ya. Suara ces-ces-cesnya itu kayak ganti-gantiannya itu jelas banget. Kemudian suara snare, tom-tom dan lain sebagainya itu kalau ditabuh itu juga ada nuansa 3 dimensinya. Itu mudah banget kita kenali lewat headphones. Kalau headphones-nya bagus, suaranya akan sangat terdengar jelas. Nah, teman-teman cukup membedakan mana yang terdengar lebih lebar, mana yang terdengar lebih sempit. Nih kita dengerin ya. Menurut saya ini agak rapet ya. Kurang enak suaranya. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ini rekamannya lumayan bagus ini. Ini yang nomor 2 kandidat saya. Nomor 3. Yang nomor 3 ini kualitasnya bagus, tetapi masih kalah sama yang sampel nomor 2.
Nah, ini kalau kita dengerin sampai full, nanti suara chest-chestnya teman-teman dengerin. Yang sampel nomor 2 ini detail banget. Chest-chestnya itu enak ya. Sampel nomor 3. Chest-chestnya itu terdengar lebih rapat gitu ya. Jaraknya itu tidak terlalu 3 dimensi ya. Dibanding yang sampel nomor 2. Nah, kalau yang sampel nomor 1, ini menurut saya yang kompresinya paling banyak, jadi suaranya agak mulai ya, chest-chestnya ini terasa deket gitu, nggak jauh ya. Chestnya ini terasa chest gitu doang. Jadi jawaban saya adalah sampel nomor 2. Iya, alhamdulillah bener ya. Sampel nomor 2 ini uncompressed WAV, hasil dari studio recording, masih asli. Kemudian 320 itu sampel nomor 3, dan sampel nomor 1 ini yang paling kecil ya, sudah dikompres abis-abisan. Nah, sebetulnya telinga kita untuk awal mungkin belum bisa membedakan, tapi kalau udah sering teman dengerin yang hasil rekaman studio asli, teman-teman akan sangat mudah untuk membedakannya. Nah, ini kan akalan-akalan Mas Hari doang ya, karena udah diapalin jawabannya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, ini akan saya refresh, nanti jawabannya ini ngacak. Ini adalah salah satu website yang paling sulit untuk saya tebak. Kadang saya salah nebak juga gitu. Nah, sekarang websitenya udah saya refresh, teman-teman akan dapatkan ini lagunya ada banyak ya, dan dia ngacak, lagunya ngacak, jawabannya ngacak, dan sulit untuk ditebak pastinya. Teman-teman bisa cobain sendiri deh. Beberapa kali cobain, bisa bener semua nggak jawaban teman-teman. Kalau bener semua, teman-teman telinganya telinga pangeran ya, pangeran sound engineer Indonesia beneran ya, bukan abal-abal. Oke. Ini saya cobain sampel 2. Sampel 3. Nah, ini kalau jawaban awal tadi saya kan nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang WAV, rekaman yang belum terkompres sama sekali. Kalau saya apalin, saya klik lagi nomor 2, jawabannya salah teman-teman. Ternyata nomor 2 yang saat ini adalah rekaman yang paling jelek kualitasnya dibanding yang atas dan bawah. Ternyata jawabannya yang atas, tuh ngacak dia. Sekarang saya akan coba. Yang tadi Mozart ini sampel nomor 1 ya. Sampel nomor 1 adalah yang uncompressnya. Ini kalau saya klik, dia masih ya. Ini beruntung ya, saya beruntung. Diklik lagi dia masih di nomor 1. Kali ini saya refresh lagi, jawabannya akan ngacak terus teman-teman. Software ini jawabannya ngacak terus. Jadi teman-teman nggak bisa main tebak-tebakan kayak gitu tadi. Tuh, salah. Kalau teman-teman ulangi beberapa kali dan benar semua, telinga teman-teman sudah terlatih dan headphones teman-teman bagus. Kemudian, apakah headphones ini nyaman untuk digunakan waktu lama? Busanya sih nyaman ya. Ini saya gunakan hampir setengah jam, nggak ada masalah. Kemudian dia tidak menekan frame kacamata saya, jadi saya nggak berasa sakit walaupun pakai kacamata dan pakai headphone seperti ini. Looknya seperti ini, nampak tebal gitu ya, profesional gitu kelihatannya. Dan kalau teman-teman lihat ada bagian yang mengkilat di sini. Kalau teman-teman lagi nyari headphones, kebetulan headphones ini saya rekomendasiin banget. Ini looknya mantep banget ya. Kelihatan build materialnya kokoh banget ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan penandanya, ukuran-ukurannya. Material kulitnya juga nampak berkualitas. Saya udah sering gonta-ganti headphones. Paling sering bermasalah itu ininya teman-teman. Kulitnya ini pada somplak kayak gini. Meskipun telinga saya nggak ada durinya, tetap aja pada rusak. Dan memang ini terlihat feel-nya itu lebih murah ya.
Kalau dibandingkan headphone ini, recording tech ini nampak jauh lebih elegan, lebih mewah ya. Bahan kulitnya dipegang juga nyaman banget di kulit. Dan busanya ini busa jenis apa ya, kok bisa kayak gini ya? Lembut banget, lembut kayak silikon busanya ini. Kalau ini kan busa biasa gitu ya, kayak busa-busa jok gitu. Jadi biasanya saya membeli headphones yang lonjong seperti ini karena telinga saya panjang. Jadi biar nggak ketekan, nggak sakit. Tapi saya pakai ini nggak berasa sakit dan lubangnya ini pas banget di telinga. Jadi dia menyesuaikan bentuk telinga. Jadi kalau telinganya panjang tetap masuk gitu. Jadi ini foamnya ini benar-benar elastisnya itu enak gitu. Teman-teman pegang sendiri kalau nggak percaya. Nyaman banget gitu dipegang tuh. Kemudian untuk kabelnya ini lumayan panjang dan menggunakan model spiral seperti ini. Ini tergantung ya, ada yang suka, ada yang enggak yang model spiral kayak gini. Buat saya sih fine-fine aja selama spiralnya ini lemes gitu ya. Dan ini lemes banget. Jadi kalau kita mau mondar-mandir atau teman-teman yang profesinya nge-DJ, mondar-mandir ke sana kemari, nggak masalah dan nggak nyerimpet kaki gitu, enak banget. Seperti ini, headphones recording tech tipe berapa ini? RT-HP 100. Jadi tipsnya pilihlah headphones yang suaranya paling detail menurut telinga teman-teman. Dan poin berikutnya yang paling penting juga, teman-teman harus pilih headphones yang nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Ini penting banget ya. Buat apa teman-teman beli headphones tapi dipakai sejam itu udah berasa keteken banget merah di kuping atau kuping terasa sakit atau peredaran darah menjadi terganggu, terhalang, itu bahaya ya. Jangan dibeli headphone seperti itu. Pilih yang paling nyaman dan suaranya paling detail. Cobain. Dan kualitas audio nggak bohong. Dan headphone ini sudah teruji, jadi teman-teman jangan salah beli headphones. Gunakan yang benar-benar teruji. Link pembeliannya ada di bawah kalau teman-teman tertarik untuk membelinya. Saya rutin membuat video tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.